I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Pertarungan Gazel dan Kondo pun dilanjutkan. Gazel berkata, "Oi Letnan Kondo, terimalah kekuatan penuhku." Gazel pun saat itu langsung melepaskan kekuatan Sage dari Raja Roh Bumi. Namun Kondo berkata, "Tidak berguna." Seketika energi besar langsung mengalir pada pedang Gazel dan Gazel langsung menebas Kondo. Tapi tiba-tiba Kondo malah menembakkan pistol ke arah Gazel. Gazel pun kaget karena seorang pendekar tidak mau mengangkat pedangnya. Tapi Kondo berkata, permainan telah selesai. Kondo akan melakukan apapun untuk menang. Gazel berusaha untuk bangun, tapi dia nggak bisa karena lukanya sangat parah. Dan di sini diketahui Kondo telah membangkitkan skill inti dengan kekuatannya sendiri yang dikenal dengan Raja Eksekusi. Bahkan skill bom kutukan jahat merupakan salah satu dari kekuatan Raja Eksekusi. Kondo pun berkata dengan lembut, "Menyerahlah, semuanya sia-sia. Aku tidak punya niat untuk membunuh yang mulia Gazel. Kau bisa pergi saat semua selesai." Gazel udah nggak bisa bergerak karena Kondo telah mengikat kehendaknya. Melihat kekuatan Tatsuya Kondo, Hakuro cuma bisa pasrah. Di sisi lain, Gabir terus menggila di medan perang sambil meninggalkan anak buahnya untuk melepaskan serangan mengerikan sendirian. Hal ini Gabir lakukan karena saat itu musuh punya energi yang sangat mengerikan. Gabir pun berkata, "Oi kau yang ada di sana, keluarlah dan jadi lawanku." Orang itu bernama Malcolm. Saat itu Malcolm bisa melihat kekuatan dari Gabir. Malcolm pun berkata, "Namamu Gabir kan? Karena telah mengganggu diriku, kau akan mati di sini." Namun Gabir berkata, "Hahaha, seperti yang dikatakan Tuan Rimuru, kalian sangat berbahaya. Aku sangat beruntung punya lawan yang hebat." Dan di sini diketahui Malcolm ternyata punya kemampuan Cross Dresser. Itu adalah kemampuan untuk berubah menjadi orang yang pernah dilihat sebelumnya. Konsepnya tuh mirip seperti skill perampas kekuatan punya Hinata, tapi sesuatu yang melebihi kekuatan yang gak bisa ditiru. Malcolm juga mengagumi Letnan Kondo dan selalu ingin membantu Kondo. Pertarungan pun langsung terjadi. Adu pukulan dan teknik antara Gabir dan Malcolm dimulai. Dari segi kekuatan, Gabir memang terlihat sedikit lebih unggul. Namun dari segi teknik, Malcolm lebih kuat dari Gabir. Dan pertarungan berakhir dalam beberapa detik. Gabir langsung terjatuh. Sokka pun saat itu datang untuk menolong Gabir. Semua prajurit Gabir juga khawatir karena Gabir langsung sekarat. Namun semua orang mati-matian menahan Malcolm yang sangat kuat. "Min, kok Gabir tumbangnya cepat banget?" Itu karena Malcolm saat itu meniru serangan dari Letnan Kondo yang bisa merusak sirkuit sihir musuh dan membuat pemulihannya jadi tidak efektif, sambil menahan pergerakan dari Malcolm. Salah satu anak buah Gabir juga mulai jatuh. Sokka dan pasukannya juga mulai tumbang. Itu karena Malcolm juga punya senjata legendaris. Mengetahui semua orang akan terbunuh, Gabir pun berteriak, "Sokka dan semuanya, kalian harus mundur. Ini perintah." Sokka malah tersenyum dan berkata, "Aku menolak. Saat ini aku berada di bawah perintah Tuan Soe, jadi tidak punya kewajiban untuk mematuhimu sekalipun kau kakakku. Dan jika kami mundur, kau udah dipastikan mati di sini." Gabir pun berkata, "Memang itulah tugas komandan, agar jumlah orang yang selamat menjadi lebih banyak." Namun mereka pun terus berdebat.
Tapi kata-kata Gabir itu emang benar, karena datangnya bantuan itu sangat kecil. Saat ini semuanya lagi bertempur. Jadi Gabir terus-terusan minta mereka meninggalkan saja dirinya. Namun gak ada satupun yang mau mematuhi perintah dari Gabir. Gabir pun berkata, "Jika begitu, kalian harus bertahan sampai aku pulih." Air mata Gabir pun saat itu menetes. Namun tiba-tiba dua iblis muncul di sana. Itu adalah Veron dan Zonda. Mereka mendapat perintah dari Ultima untuk segera menolong Gabir. Veron pun saat itu langsung bekerja sama dengan Sokka untuk melawan Malcolm. Tapi jumlah energi sihirnya bahkan gak sampai seperempat dari energi sihir Malcolm. Pertempuran pun langsung terjadi. Saat itu Veron merasakan Malcolm beneran ingin membunuh Gabir. Pertempuran itu terlihat gak sebanding karena Malcolm serius. Itu karena dia tahu jika seandainya Gabir pulih, Gabir lebih berbahaya dari mereka. Namun Veron dan Sokka gak gentar dan terus-menerus bertahan dari serangan Malcolm. Di sisi lain, Zonda berusaha membuat regenerasi Gabir kembali bekerja. Dia pun langsung memanipulasi elemen iblis. Namun tiba-tiba Malcolm berkata, "Waktuku habis. Aku diperintahkan untuk kembali." Dan sampai jumpa. Malcolm pun saat itu langsung pergi dari sana. Dan karena itu Gabir dan yang lainnya gak jadi mati. Pertarungan pun terjadi di mana-mana. Di sisi lain, Raja Gazel telah dikalahkan. Jadi Agera dan Esprit langsung membantu Hakuro. Namun di hadapan Kondo sepertinya itu belum cukup. Karena itu Moss pun berkata, "Jika situasi buruk terjadi, akulah yang akan bertarung." Sebenarnya Moss saat itu tahu dia juga nggak bisa menang. Tapi Moss benci kekalahan. Apalagi sebagai bawahan dari Testarossa. Dia tuh nggak boleh membuat Testarossa malu. Oke, balik lagi. Saat ini Agera pun lagi berdiri di depan Tatsuya Kondo. Sedangkan Esprit berusaha mengobati Gazel dan Hakuro. Agera pun bertarung. Tebasan teknik pedang pun terjadi. Agera sampai berkata, Kondo, pedangmu sangat menarik." Kondo pun berkata, "Tuan Agera juga begitu." Hakuro juga berkata, "Tuan Agera mirip dengan seseorang yang kukenal." Agera pun jadi bingung. Dan kalian bentar lagi juga bingung. Karena kakeknya Hakuro adalah kakeknya Kondo. Dan kakeknya mereka adalah Agera yang saat ini telah menjadi iblis. Namun Agera berkata, "Sangat disayangkan, aku bukanlah orang itu. Karena aku gak punya ingatan tentang kalian." Dan bagi Agera, pedangnya adalah segalanya. Kemungkinan terbesarnya Agera adalah reinkarnasi dari kakeknya mereka yang telah terlahir sebagai iblis 300 tahun lalu. Dan dari kisah ini kita semua jadi tahu bahkan manusia sekalipun bisa bereinkarnasi jadi iblis. Nah, ada kemungkinan Venom juga dulunya manusia. Opini kuatnya, Venom kadang mengerti bahasa Jepang. Padahal dia tuh sama sekali nggak pernah ngedengar bahasa itu di dunia ini. Bahkan kayak Agera, dia tuh nggak punya ingatan kehidupan masa lalu. Kondo pun saat itu berkata, "Maafkan aku ingin melihat teknikmu. Tapi pekerjaanku belum selesai." Agera saat itu hanya diam aja dan menyaksikan Kondo pergi dari sana. Di sisi lain, Ghidra juga sendirian bertempur dengan Cloning Felgreen. Namun bahkan Golem bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Ghidra pun terus ngumpulin informasi dari Felgreen. Dan pembicaraan panjang pun terjadi dan mulai membahas Masayuki. Ghidra terus menyinggung Damrada yang melindungi Masayuki. Dan Masayuki terlihat mirip dengan Kaisar Rudra. Mendengar ini, sebenarnya Felgreen sangat bingung. Dia pun mulai sangat marah melihat kekuatan dari Felgreen. Ghidra berkata, begitu ya, aku yang tua ini mungkin akan mati di sini." Namun Felgreen malah berkata, "Ghidra, terima kasih atas informasi ini. Aku akan melepaskanmu di sini karena telah memberi tauku. Tapi jika kau menantangku, ayo kita bertarung." Namun Ghidra nggak bodoh untuk menantang True Dragon. Dan tiba-tiba Felgreen berkata, "Waktu, ruang, koneksi." Seketika muncul banyak kapal terbang di sana.
Pasukan besar yang harusnya datang 3 hari lagi kini telah sampai. Semuanya dipimpin oleh Jenderal Samuel, juga Laksamana Agung Gladim. Di sisi lain, Felgrin terus bertarung dengan 3 iblis primordial dan mencoba menghancurkan mereka. Untungnya, Raja Iblis Rimuru telah memberi mereka bertiga nama. Kalau enggak, mereka udah dari tadi kembali ke alam iblis. Felgrin pun berkata, kalian sangat luar biasa, bisa menahan diriku selama ini. Testarossa berkata, jika kami kalah memalukan, kami akan diejek oleh Diablo, dan itu lebih memalukan dari kematian. Ultima dan Carrera juga setuju, dan pertempuran terus terjadi. Testarossa tersenyum ketika diajar habis-habisan. Ultima pun berkata, serangan kami tidak sia-sia. Carrera berkata, hahaha, itu benar. Nona Felgrin terlalu bodoh. Bahkan jika itu Tuan Veldora, dia nggak bakal mau mengevos semuanya di depan kami. Felgrin merasa dihina. Tapi memang faktanya, meski Veldora suka ngelawak, dia tuh sangat menyadari primordial bukan makhluk lemah. Makanya Veldora sama sekali nggak pernah nunjukin sedikit pun kelemahannya di hadapan mereka. Felgrin pun menyadari Veldora yang sekarang lebih dari sebelumnya. Felgrin juga mutusin ngelepasin Testarossa, Ultima, dan Carrera agar itu bisa ngadepin Veldora. Felgrin pun langsung membatalkan cloningnya dan menghilang dari sana. Dan saat ini dia pun langsung berhadapan dengan Veldora dan sama-sama dalam wujud naga. Saat itu, aura Veldora telah menciptakan badai petir yang menghancurkan tempat itu. Sedangkan aura Felgrin menciptakan api neraka di sana. Pertarungan mengerikan pun langsung terjadi. Dan pertarungan 2 True Dragon. Felgrin pun saat itu langsung menyemburkan lahar panas pada Veldora dengan kecepatan yang gak logis. Untungnya, Veldora saat itu bisa menghindari serangan itu. Felgrin kaget. Veldora yang biasanya mencoba menahan malah menghindar. Veldora berkata, gua hahaha, jika aku terkena serangan langsung, sihirku akan lepas kendali. Felgrin pun tertawa dan berkata, aku senang melihatmu yang lebih pintar. Tapi karena Felgrin jadi waspada, Veldora pun berkata, jangan memikirkan hal aneh di medan perang. Itu namanya ceroboh, Kak. Saat itu, Veldora pun langsung melepaskan Thunder Cloud Roar dan menciptakan badai yang langsung menghantam Felgrin. Veldora berkata, hahaha, aku punya energi yang jauh lebih besar darimu. Selama aku bisa mengenaimu, kau pasti akan terluka. Felgrin berkata, kau benar, maka bergabunglah denganku. Tapi Veldora tetap menolak. Seketika, aura Felgrin langsung berubah dan langsung menggunakan kekuatan penuh dari King of Charity dan melepaskan sihir penghancur. Seketika, 11 sinar serangan nuklir yang dikenal dengan sebutan Thermal Beam Cannon langsung menghantam Veldora. Veldora pun sulit menghindarinya dan langsung membuka penghalang sihir. Tapi gagal. Serangan itu sedikit mengenai Veldora. Veldora pun kesakitan. Dan saat itu Felgrin masih mengajak Veldora bergabung. Tapi Veldora malah berkata, hahaha, aku menolak. Lagian kau akan kalah dariku. Jangan bangga terlalu cepat. Veldora pun langsung melepaskan Mist of Darkness and Destruction. Seketika Felgrin langsung terhempas. Veldora tertawa. Ini tuh membuat Felgrin sangat marah karena serangan dari Veldora kini telah melukai dirinya. Seketika Felgrin pun langsung menyerang lagi dan keluarlah 10 kepala naga merah yang menyemburkan lahar panas ke arah Veldora. Veldora udah tahu Felgrin lagi serius. Dalam hati Veldora berkata, hahaha, padahal aku dulu tidak mampu melawan dirinya, tapi aku yang sekarang bahkan bisa membuatnya kesulitan. Ini semua berkatmu, sahabatku Rimuru. Namun tiba-tiba dari langit muncul hujan api dan terciptalah sangkar yang terbuat dari api. Veldora dengan cepatnya menghindar meski tetap terjebak.
Tapi serangan langsungnya nggak kena. Namun nggak sampai di situ. Saat itu api skala besar langsung menyebabkan tanah mendidih dan sampai berubah menjadi gas. Dengan suhu tinggi yang mengelilingi Veldora, suhunya bahkan mencapai 2000 sampai puluhan ribu derajat Celcius. Felgrin yakin akan menang, namun tiba-tiba Veldora malah menghilang. Felgrin pun panik karena dia nggak tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba Veldora muncul dan berkata, "Gua hahaha, seranganmu dari awal tidak mengenaiku." Veldora saat ini masih marah karena pakaian dari Rimuru telah dibakar. Dan karena itulah Veldora dari awal nggak bersikap lengah pada Felgrin. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.